Terus lama-lama muncullah sosok kakek-kakek. Beliau ini pakai kaos lusuh. Kaos kakek-kakek ini terlihat jelas kaosnya itu kayak semacam kaos partai. Tapi pas Via menatap jelas ke wajah anak-anak kecil ini, wajah mereka itu kayak orang tua. Wajahnya keriput, aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Via yang asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang kampung gaib maupun desa gaib sudah sering kami ceritakan di Kembara Sunyi. Pengalaman mistis dari mereka yang pernah singgah di desa gaib ini selalu hampir sama pengalamannya. Nah, beberapa dari mereka itu bahkan masih nggak percaya dengan apa yang pernah mereka alami waktu itu. Tapi kembali lagi kami tegaskan bahwa bangsa jin ini juga punya tempat tinggal yang sama seperti manusia. Mereka juga hidup berkoloni dan juga berkelompok. Mereka juga berumah tangga, mereka juga kawin, dan mereka juga butuh makan seperti manusia. Nah, banyak sumber yang menjelaskan tentang situasi perkampungan jin. Umumnya mereka yang pernah terjebak di perkampungan jin ini berkesaksian bahwa kampung jin ini nggak jauh beda dengan kampung manusia. Hanya saja ada keanehan di sana. Nah, cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini adalah pengalaman mistis dari sobat kembara yang bernama Novia. Novia ini pernah mengalami kejadian ganjil dan aneh ketika waktu itu dia sedang berkunjung ke rumah ayah kandungnya di daerah Wonogiri. Latar belakang Novia ini adalah dari keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Dia tinggal di Madiun bersama kedua orang tuanya dan juga dua orang adiknya. Hal ini dia rasakan sampai Novia waktu itu duduk di bangku sekolah dasar. Dan setelah dia lulus SD itu, pokoknya di sekitaran itu, semuanya ini berubah drastis. Jadi waktu itu ada sebuah kabar mengejutkan dari kedua orang tuanya Novia ini. Pada waktu itu Novia baru duduk di bangku SMP setelah lulus SD itu. Sepulang dia dari sekolah, dia tiba-tiba didudukkan oleh dua orang tuanya di ruang tamu. Dia sempat tanya, kemana Sofia? Sofia itu adik perempuan Novia yang waktu itu masih TK. Nah, kata ibunya, Sofia ini dititipkan di rumah neneknya. Novia sebenarnya sudah curiga dengan kedua orang tuanya. Raut wajah mereka itu tegang banget, itu kelihatan sekali. Dan gak lama setelah itu orang tuanya bilang bahwa mereka akan bercerai. Baik bapak dan ibunya itu nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Dan sampai hari ini pun Novia itu nggak pernah mendapat jawaban apa alasan kedua orang tuanya bercerai. Nah, singkatnya ketika mendapat kabar ini Novia itu shock. Dia pikir keluarganya baik-baik saja karena sepengetahuan Novia, bapak dan ibunya ini hampir nggak pernah bertengkar. Inilah yang membuat Novia itu bingung. Kenapa kedua orang tuanya memutuskan bercerai.
Dan singkat cerita, malam itu ada pertemuan keluarga besar dari pihak ibunya Novia. Di situ Novia nggak tahu banyak hal tentang apa yang mereka bicarakan. Intinya di akhir obrolan itu, Novia dipanggil oleh omnya dari pihak ibu. Omnya bilang bahwa setelah ini Novia diminta untuk tetap ikut tinggal bersama ibunya di rumah itu. Sedangkan bapaknya Novia ini kembali ke rumah kakek neneknya Novia di Wonogiri. Nah, karena memang bapaknya Novia itu aslinya dari Wonogiri. Nah, hal itu terjadi begitu cepat. Pagi itu bapaknya pamit ke Novia dan juga ke adiknya Novia. Bapaknya sempat berpesan sesuatu ke Novia. Kamu jadi perempuan harus benar-benar bisa jaga diri. Jangan dekati zina. Hidup yang benar. Nurutlah sama ibumu. Nggak usah nyari bapak. Biar nanti bapak yang datang ke sini. Nah, cuma itu aja pesan dari bapaknya. Dan waktu itu Via sama sekali nggak merasakan sedih. Tapi hal itu baru terasa setelah 2 minggu kepergian bapaknya dari rumah. Via merasa kangen banget sama bapaknya. Biasanya di jam-jam selepas maghrib, Via selalu mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan bapaknya dari kamar. Pada saat itu dia nggak bisa lagi mendengar suara bapaknya ngaji di rumah. Nah, ketika Novia menginjak kelas 2 SMP, ibunya itu mengenalkan Novia dengan laki-laki. Novia ini sudah bisa menebak ini pasti pacar ibunya. Nah, Via nggak menunjukkan sikap menerima waktu itu. Dia cuek. Dan hari demi hari si laki-laki ini makin sering datang ke rumah. Jadi waktu itu yang Via ingat, laki-laki ini pakai seragam yang sama dengan ibunya. Mungkin sama-sama teman dinas. Nah, mulai sejak saat itu Novia jadi bisa menebak-nebak sendiri tentang perceraian antara bapak dan ibunya. Kemungkinan besarnya adalah ibunya yang selingkuh. Tapi ya mau gimana lagi, orang dewasa selalu penuh dengan dramanya sendiri. Itu pikir Novia waktu itu. Nah, di pertengahan tahun 2009, akhirnya ibunya menikah dengan laki-laki ini. Via menyebutnya Om Prapto. Jadi Via ini sama sekali nggak mau manggil Om Prapto dengan panggilan bapak, ayah, ataupun papa. Menurut Novia cukuplah dipanggil dengan panggilan Om. Karena yang ada di hidup Novia ini, bapak satu-satunya yaitu bapak kandungnya yang ada di Wonogiri. Nah, waktu itu Via duduk di bangku kelas 3 SMP dan semenjak bercerai dari ibunya itu, bapaknya Via ini masih sering datang ke rumah, kadang seminggu sekali, kadang hampir sebulan. Tapi semenjak ibunya ini menikah dengan Om Prapto, bapaknya ini jarang sekali datang ke rumah. Via waktu itu hanya berkomunikasi dengan bapaknya itu melalui telepon, tapi itu pun jarang, karena di tempat bapaknya tinggal itu sinyal agak susah. Nah, hari demi hari Via lalui dengan kejengkelan. Dia sudah nggak betah lagi tinggal di rumah. Dia sempat bilang ke ibunya bahwa dia mau tinggal di Wonogiri bersama bapaknya. Tapi waktu itu ibunya nggak mengizinkan karena tempat tinggal bapaknya itu katanya jauh sekali dan sangat pelosok sekali tempatnya. Waktu itu kata ibunya, Via ini nggak bakal kerasan lah tinggal di sana. Nah, menjelang SMA, Via memutuskan untuk ikut bersama neneknya. Dia tinggal di rumah neneknya. Ada sekolah SMA yang tempatnya itu lebih dekat dengan rumah neneknya. Dan pada saat itu ibunya mengizinkan. Jadi mulailah waktu itu Via tinggal di rumah neneknya. Nah, yang Via rasakan berat badannya itu jadi bertambah, pikirannya lebih fresh. Dia jarang dongkol, dia jarang jengkel. Pokoknya dia merasa lebih tenang lah. Nah, sampai-sampai dia ini nggak kerasa tiba-tiba sudah kelas 3 SMA. Rasanya itu cepat banget. Ini sama sekali berbeda dengan Via yang masih tinggal bersama ibu dan juga Om Prapto. Nah, jangankan berjalannya tahun, menurut Via waktu itu ketika tinggal bersama ibu dan Om Prapto, berjalannya menit ke jam itu rasanya lama banget. Tapi di rumah neneknya Via, dia jadi lebih betah. Nah, hal ini nggak dialami oleh Sofia, adiknya Novia itu, karena Sofia lebih nyaman tinggal bersama ibunya. Ya mungkin pada saat perceraian orang tuanya itu posisi Sofia ini masih kecil dan nggak tahu apa-apa. Nah, menjelang kelulusan, Novia pacaran dengan seorang laki-laki namanya Effendi. Kita sebut saja Fendi. Menurut Via, Fendi ini anaknya dewasa banget.
nggak pernah kurang ajar dan tanggung jawab sekali dengan Via. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa suami Via sekarang ini adalah Fendi. Nah, tapi pada waktu itu mereka menjalani masa pacaran ini sama sekali nggak kebayang kalau mereka nantinya akan menikah. Tapi yang Via tahu pada saat itu memang Fendi ini baik banget orangnya. Begitupun juga dengan orang tuanya Fendi. Mereka ini meskipun bukan orang kaya, tapi mereka itu orang yang bermartabat. Nah, semenjak pacaran dengan Fendi, Via sering banget diajak touring. Fendi ini hobinya touring naik motor. Tapi motor Fendi ini bukan motor yang bagus atau standar motor touring. Motor Fendi saat itu motor Supra. Tapi Fendi selalu bilang, touring pakai motor itu irit banget. Dan yang penting, bisa untuk nanjak. Dari situlah Via akhirnya mulai seneng touring. Pernah suatu hari mereka ini touring ke Sarangan. Dari Madiun jaraknya nggak terlalu jauh memang. Nah, Via benar-benar menikmati perjalanan dengan Fendi. Terhitung mulai dia pacaran dengan Fendi itu ada sekitar lebih dari 10 kali lah mereka melakukan perjalanan touring naik motor. Mereka pernah ke Sarangan, Tawangmangu, Telaga Ngebel di Ponorogo, ke Solo, dan kota-kota lain di sekitar Madiun. Nah, kala itu mereka baru merayakan kelulusan sekolah ceritanya. Via mengabarkan hal ini ke bapaknya. Bapaknya menawarkan ke Via apa Via mau lanjut kuliah di Jogja, tapi Via menolak dengan alasan Via ingin langsung kerja. Padahal Via tahu kalau bapaknya ini cuma petani di Wonogiri sana. Via nggak mau membebani bapaknya. Lagian memang Via ini pengennya langsung kerja dan nggak pengen kuliah. Nah, di sela-sela obrolan itu, Via juga cerita tentang Fendi. Via juga bilang, Via dan Fendi ini sering touring kemana-mana naik motor. Dan Via bilang ke bapaknya, dia pengen banget berkunjung ke sana bersama Fendi. Dan jawaban tak terduga dari bapaknya yang bikin Via senang adalah bapaknya mengizinkan. Bapaknya pesen, kamu harus jaga diri kalau lagi dekat sama laki-laki. Bapak nggak melarang kamu dekat sama laki-laki, tapi kamu harus jaga diri. Nah, Via mengiyakan nasihat bapaknya itu, dan singkatnya di hari yang ditentukan, Via pun siap berangkat. Dia dijemput Fendi itu sekitar jam 7 pagi di rumah neneknya Via. Perjalanan yang akan mereka tempuh itu sekitar 3-4 jam lah waktu itu. Via dan Fendi ini berencana menginap di rumah bapaknya Via sekitar 2 malam. Waktu itu Via ini bawa barang bawaan yang lumayan banyak. Fendi itu bawa tas ransel yang tasnya ini diletakkan di depan, sedangkan tas ransel yang dibawa Via itu digendong di belakang. Perjalanan pun mereka mulai. Nah, seperti biasa mereka menikmati perjalanan kala itu. Sesampainya di Ponorogo, mereka langsung menuju ke rumah omnya Fendi lebih dulu. Memang dari awal ketika mereka berencana pergi ke Wonogiri itu mereka sudah punya rencana akan mampir lebih dulu ke rumah omnya Fendi di Ponorogo. Dulunya ketika mereka touring ke Telaga Ngebel di Ponorogo itu, sepulangnya dari Telaga Ngebel itu, mereka juga sempatkan mampir ke rumah omnya Fendi ini. Nah, singkatnya mereka pun sampai di rumah omnya Fendi. Di sana Via dan Fendi ini sudah disambut oleh om dan tantenya Fendi. Di situ kelihatan dua keponakan Fendi juga sudah nunggu mereka. Begitu mereka sampai, mereka langsung dipersilahkan makan, dan setelah makan mereka ngobrol-ngobrol. Omnya Fendi ini adalah adik bungsu dari ibunya Fendi. Di situ omnya tanya kabar keluarga di Madiun gimana, tanya kabar ibunya Fendi, dan juga beberapa burung juga ditanyakan oleh omnya. Jadi kebetulan Fendi dan ayahnya itu memelihara atau berternak burung. Setelah obrolan itu, omnya tanya ke Via, Via, rumah ayahnya di Wonogiri di mananya ya? Nah, Via jawab nama desa ayahnya. Terus di situ Via ini menjelaskan lah nama desa yang kita tidak disebutkan di sini nama desanya. Terus di situ omnya bilang, oh daerah itu ya? Itu berarti masih jauh banget itu Via. Lokasinya juga pelosok banget itu. Kalian berarti jangan sampai kemalaman sampai sana. Nah, karena mereka berdua, Via dan Fendi ini sama sekali nggak pernah ke sana, nggak pernah ke rumah bapaknya Via. Fendi sempat tanya-tanya informasi ke omnya. Di situ omnya menjelaskan, itu nanti kalian nanti itu bakal melewati hutan.
Dari situ pokoknya jangan sampai ketemu malam lah. Lokasi di hutan itu masih terkenal wingitnya. Nah, sebentar lagi kalian berangkat aja daripada kemalaman. Akhirnya sekitar jam 1 siang selepas duhur, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan waktu itu mereka lalui dengan santai sekali. Fendi juga setiap mengendarai motor ini nggak pernah dengan kecepatan tinggi. Selain juga dia ini nggak suka ngebut. Motornya juga motor lama, jadi ya dia lebih senang melaju paling kenceng 60-70 km per jam lah. Singkat cerita hampir 2 jam lebih mereka mulai masuk di area Wonogiri. Pas sampai di Wonogiri ini memang mereka sering berhenti untuk tanya ke orang alamat yang dimaksud. Ya, kita harus pahami bahwa di masa-masa itu belum ada GPS dan lain sebagainya. Jadi mereka masih benar-benar mengandalkan tanya ke orang. Waktu itu hampir jam 3 sore dan mereka belum juga sampai di rumah bapaknya Via. Berulang kali Via ini sudah coba telepon ke HP bapaknya tapi nggak diangkat. Nah, menurut Via kemungkinan besarnya bapaknya Via ini lagi di sawah atau mungkin lagi ada kerjaan lain. Jadi ini yang membuat bapaknya nggak bisa ngangkat telepon. Perjalanan pun mereka lanjutkan. Waktu itu sudah jam setengah 4 sore, mereka masih di daerah Wonogiri sana. Di situ mereka ngelihat ada toko kecil. Mereka putuskan berhenti di situ. Via mau beli minum, Fendi juga mau beli rokok. Di warung itu pas mereka beli minum, Fendi ini sempat tanya ke bapak-bapak pemilik warung. Pak, saya ini mau ke desa Anggrek. Bener nggak Pak jalannya lewat sini? Terus si bapak-bapak ini jawab, oh ya bener, ikuti aja jalan ini Mas. Nanti setelah melewati desa ini, itu nanti sampai ketemu hutan. Nah, setelah melewati hutan itu nanti ada desa, yaitu desa Anggrek. Oh baik Pak, makasih Pak. Nah, setelah mereka istirahat sebentar itu mereka lanjutkan lagi perjalanan. Dan benar kata bapak-bapak pemilik warung tadi, gak lama setelahnya mereka itu melintasi sebuah hutan. Pertama kali melewati hutan ini itu rasanya sudah aneh banget. Yang dirasakan Via dan Fendi seperti itu, mereka merasa kok suasananya ini agak lebih dingin. Suasananya itu juga agak gimana gitu. Tapi mereka merasa agak tenang karena waktu itu kondisinya masih sore, masih banyak kendaraan yang lewat. Jadi suasananya juga masih terang. Nah, di tengah perjalanan lewat hutan ini berulang kali Via itu ambil gambar pakai HP-nya. Kadang dia foto, kadang dia rekam pakai video. Dan karena motor Fendi ini juga nggak terlalu kenceng, Via memanfaatkan momen ini untuk foto-foto dan sesekali dia ngeliat hasil foto dan videonya. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana awalnya, motor mereka ini jatuh. Dan mereka itu hampir terseret sampai sekitar 10 meteran setelah jatuh itu. Waktu itu Via ini pandangannya langsung gelap. Dia baru bisa buka mata pelan itu kondisinya ini dilihat Via di sekitarnya ini sudah gelap. Jadi waktu itu Via juga heran, ini di mana kok tiba-tiba sudah gelap. Fendi waktu itu masih tergeletak di pinggir jalan. Motor Fendi juga masih tergeletak di situ. Kondisinya juga lumayan parah. Bagian stangnya itu agak bengkok, di bagian selebor sudah benar-benar hancur. Pas ketika Via ngeliat ini, dia sudah mau nangis sebenarnya. Barulah dia sadar ternyata mereka ini tadi mengalami kecelakaan. Pokoknya kejadiannya itu cepat banget, terus tiba-tiba kondisinya mata Via itu gelap banget, pandangannya gelap. Dan ketika dia bangun, kondisi di sekitar hutan ini sudah gelap, sudah malam. Nah, terus Via waktu itu langsung membangunkan Fendi. Nggak lama setelah itu Fendi pun sadar. Dia juga kaget karena kondisi ini sudah malam dan situasi di sana sudah benar-benar gelap. Dan kondisi mereka ini benar-benar berada di tengah hutan. Ketika ngelihat Fendi sudah sadar, Via sudah nggak bisa nahan lagi. Dia akhirnya nangis sesenggukan, tangisnya pecah di situ. Terus dia ditenangkan oleh Fendi. Jadi mereka berdua itu berada di tengah hutan yang gelap dan nggak tahu mereka ini ada di mana. Via coba lihat HP-nya, dia mau menghubungi bapaknya tapi nggak ada sinyal sama sekali. Terus Fendi ini dengan langkah tertati-tati dia menghampiri motornya. Dia cek keadaan motornya dan setelah motor itu diberdirikan, dia coba starter motornya, tapi motor ini nggak mau nyala.
Di sini Fendi ini masih cari cara supaya motornya bisa nyala lagi. Fendi coba cek di bagian karburator, mungkin ada yang nggak beres di bagian itu. Dan setelah dicek dan diperbaiki, dia coba starter lagi motornya, tapi masih sama. Motornya tetap nggak mau nyala. Disinilah Fendi itu terlihat pasrah. Nah, adalah sekitar setengah jaman Fendi ini coba menyalakan mesin motornya, tapi tetap nggak bisa. Dan akhirnya mereka duduk berdua di sana. Dan gak lama setelah itu, mereka ini mendengar ada suara langkah kaki dari arah hutan. Terus lama-lama muncullah sosok kakek-kakek. Beliau ini pakai kaos lusuh. Kaos kakek-kakek ini terlihat jelas, kaosnya itu kayak semacam kaos partai. Gak tahu kaos partai apa, pokoknya kaosnya itu kaos partai tapi lusuh banget. Dan beliau ini cuma pakai celana pendek. Nah, kayaknya waktu itu Fendi ini sama Via berpikir mungkin beliau ini warga sekitar. Nah, sosok kakek ini begitu ngelihat Fendi dan Via, si kakek ini langsung ngomong, "Lah, iki wis dinteni, wis tekan kene. Ayo melbu, wis ditunggu Pak nih." Lah, di sini Fendi dan Via itu langsung ngeblank. Bener-bener ngeblank lah waktu itu. Jadi yang ada di pikiran mereka, mungkin kakek-kakek ini kenal sama bapaknya Via. Dan mungkin kakek ini orang suruhan bapaknya Via yang disuruh menjemput Fendi dan Via. Ini yang ada di pikiran Fendi dan Via waktu itu. Jadi waktu itu Via seneng, lega. Akhirnya mereka sampai juga di desa bapaknya Via. Nah, kakek-kakek ini langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Posisi motor Fendi ini disuruh ninggal di pinggiran hutan. Karena kakek tadi itu pesennya seperti itu. Terus mereka kemudian diarahkan masuk ke arah hutan. Di situ Via ngelihat ada jalan setapak. Kayaknya jalan ini bekas dilalui orang, tapi kanan kiri ini masih banyak semak dan juga hutan. Pikir Via waktu itu, oh pantas kok bapaknya ini selalu susah ditelepon. Maksudnya bapaknya Via selama ini kok susah ditelepon. Karena memang di sini ini nggak ada sinyal. Dan Via jadi tahu sendiri bahwa jalan menuju ke rumah bapaknya itu kok seperti itu, banyak hutan. Fendi dan Via ini jalan terus mengikuti kakek-kakek ini sampai sekitar 5 menitan. Nah, di situ kemudian mereka ini ngeliat ada semacam portal. Tapi portal ini memang nggak menyerupai portal yang sebenarnya. Cuma ada beberapa bambu yang ditumpuk-tumpuk terus menyerupai portal. Jadi ini kayaknya untuk sekedar menandakan batas wilayah atau gapura. Mungkin seperti itu. Pokoknya setelah melewati tumpukan bambu ini, Fendi dan Via itu langsung merasa ganjil. Fendi yang waktu itu sambil ngeliat area di sekitarnya itu, dia noleh ke arah Via. Dan dia tanya ke Via, "Via, kamu bau sesuatu nggak sih?" Nah, Via cuma menganggukkan kepala bahwa dia juga mencium aroma yang sama. Dia menganggukkan kepala ke Fendi. Memang waktu itu Via ini langsung mencium aroma busuk. Tapi Via nggak bisa menjelaskan aroma busuknya itu seperti apa. Kira-kira bau busuknya itu kayak ada banyak tumpukan cucian baju kotor yang basah. Kira-kira baunya seperti itu. Tapi ada bau-bau lagi semacam bau-bau amis yang nggak jelas. Nah, mereka ini akhirnya dibawa oleh kakek-kakek tersebut masuk ke sebuah perkampungan. Via mulai bisa menebak satu persatu kira-kira rumah bapaknya ini yang mana. Nah, rumah di sana itu mirip-mirip. Antara rumah satu dengan rumah yang lain itu bangunannya hampir sama. Semua rumah-rumah ini dibuat dari bangunan kayu, perpaduan dengan bambu-bambu dan sangat tradisional sekali. Dan ketika melewati beberapa rumah, akhirnya kakek-kakek ini berhenti di sebuah rumah. Rumah ini gak jauh beda dengan rumah yang ada di samping-sampingnya. Via sudah berkata dalam hati, "Bapak mana ya? Kok gak kelihatan?" Terus si kakek-kakek ini mempersilahkan Fendi dan Via masuk ke rumah. Nah, di sini ada keanehan lagi. Fendi waktu itu ngeliat dengan jelas kaos si kakek-kakek ini berubah jadi kaos warna tanah. Warna gelap yang warna tanah lah, polos dan kotor kondisinya. Padahal pertama kali ngeliat kakek-kakek ini, Fendi dan Via itu yakin banget ngeliat jelas kakek-kakek ini pakai kaos-kaos partai. Nggak mungkin Fendi salah karena saksinya ada Via juga. Tapi waktu itu Fendi belum tanya hal ini ke Via. Jadi waktu itu mereka masuk rumah, dan di dalam rumah ini gak ada apa-apa, gak ada perabotan. Terus sebelum kakek-kakek ini masuk ke dalam, Via tanya, "Kakek,
atau Mbah, bapak saya mana? Nah, si kakek ini bilang dengan bahasa Jawa yang artinya, iya, tunggu sebentar, nanti saya pertemukan. Barulah pas kakek-kakek ini masuk ke dalam, Fendi bilang ke Via, Via, kamu ngeliat gak sih kaosnya kakek-kakek tadi? Kaosnya berubah loh, jadi kaos polos kayak warna tanah. Kamu ngeh nggak? Notice nggak? Nah, di sini Via baru ngeh. Oh iya ya, kok bisa berubah? Kapan gantinya? Baru Via ini ngeh. Nah, Fendi dan Via juga heran, kapan gantinya? Padahal dari tadi si kakek-kakek ini jalan itu selalu di depan mereka. Kok tiba-tiba sudah langsung ganti kaosnya? Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini kejadiannya aneh banget. Tapi Fendi tetap bilang ke Via, mungkin kita tadi yang salah lihat. Nah, Via tetap ngotot, enggak kok. Aku juga yakin kakek tadi itu pakai kaos partai, aku lihat jelas. Malah Via waktu itu bisa menjelaskan ke Fendi partainya apa dan foto siapa yang terpampang di kaos kakek-kakek itu. Via masih ingat betul. Dan diperhatikan betul sebelumnya oleh Via bahwa memang kakek-kakek ini tadi pakai kaos partai, tapi kok berubah. Dan kalau kaos kakek-kakek itu tiba-tiba berubah jadi polos warna tanah, ini benar-benar sangat nggak masuk akal. Via bilang ke Fendi, Fen, masa ini rumah bapakku? Kayaknya nggak mungkin deh. Lah di sini Via sudah ngerasa kalau kayaknya ini bukan rumah bapaknya. Dia ada feeling itu. Dan Fendi ini minta Via untuk diam dulu, nunggu instruksi dari kakek-kakek tadi. Gak lama setelah itu, pas waktu Fendi dan Via ada di ruang tamu itu, pintu ruang tamu ini agak kebuka sedikit, jadi bisa ngelihat ke arah luar. Tiba-tiba gak lama setelah itu ada 2 anak kecil di depan rumah kakek-kakek ini. Si anak kecil ini, 2 orang anak kecil itu ngintip dari balik pintu. Terus Via pas ngelihat mereka ini, Via itu kayak nyuruh anak kecil ini masuk. Via bilang, sini dek, masuk dek, sini dek. Maksudnya daripada ngintip-ngintip seperti itu, ya mungkin anak kecil ini ngelihat Via dan Fendi orang baru. Jadi diperhatikan oleh anak kecil ini. Jadi Via bilang, sini dek, masuk dek, sini dek. Akhirnya yang tadinya mereka cuma ngintip sedikit dari balik pintu, pas Via nyuruh mereka masuk, pintu mulai agak dibuka lebih lebar oleh 2 orang anak kecil ini. Jadi dari situ Fendi dan Via bisa ngelihat 2 sosok anak kecil ini. Nah, tiba-tiba anak kecil ini bilang sambil bisik-bisik ke Via, gak seberapa keras suaranya, Mbak, lungo mbak, ojo neng kene mbak, lungo mbak. Nah, jujur waktu itu Via gak seberapa dengar suara dari anak-anak ini. Akhirnya Via mendekat ke 2 anak kecil ini. Nah, di sini Via mendengar dengan jelas kata mereka, apa dek, Mbak, lungo mbak, ngalio mbak, ojo neng kene, mati sampean mbak. Di situ Via ini langsung kaget. Terus Via langsung menghadap ke arah wajah kedua anak kecil ini. Kata Via waktu itu, mereka, kedua orang anak kecil ini, kalau dilihat dari postur tubuhnya, itu kemungkinan usianya ya paling sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi pas Via menatap jelas ke wajah anak-anak kecil ini, wajah mereka itu kayak orang tua. Wajahnya keriput, aneh banget. Malah terkesan serem ngelihatnya. Langsunglah dari situ Via ini kaget, sambil dia mundur-mundur dia terjatuh. Dan setelah Via jatuh ini, Fendi langsung ngelihat ke arah luar. Tapi pas Fendi ngelihat keluar, sosok 2 orang anak kecil ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah, saking takutnya Via waktu itu, dia sampai nggak bisa ngomong lagi. Selang 10 menit kemudian, ada yang keluar dari dalam rumah. Yang keluar dari dalam rumah ini bukan sosok kakek-kakek yang tadi, tapi ada sosok perempuan, usianya itu kira-kira seumuran ibunya Via. Beliau ini pakai baju kebaya, warnanya juga warna tanah, persis seperti warna kaos yang dipakai kakek-kakek tadi. Nah, sosok ibu-ibu ini bilang ke Via, suaranya itu halus banget, lembut, tapi tatapan matanya itu tajam. Nah, bisa dibayangkan ya bahwa orang ini orangnya kalem lembut, nada bicaranya juga halus, tapi memiliki muka. Mukanya itu tajam banget, kayak orang yang kejam. Jadi dia bilang dengan mimik wajah yang seperti itu ke Via dan juga Fendi, kalian semua ini dari mana? Nah, bersamaan Via dan Fendi mau jawab, oh kami dari, ibu-ibu ini sudah tanya lagi, kenapa kalian kok bisa sampai sini?
Pas Fendi mau jawab lagi, ibu-ibu ini tanya lagi dengan tegasnya. Jadi kayak langsung motong. Lebih baik kalian keluar dari sini. Ini bukan tempat kalian. Nah, kagetlah Fendi dan Via. Kok kayak gini sih? Jawabannya kok kayak gini? Via ini sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan ketika sosok ibu ini keluar, Via sudah nggak berani lagi ngelihat raut wajah si ibu-ibu ini, apalagi menatap matanya. Dari situ Fendi bilang, maaf bu, kami kesini ini mau nyari rumah bapaknya Via ini. Fendi sambil nunjuk ke arah Via. Nah, ibu ini diem. Ada sekitar beberapa detik kemudian setelah beliau diem, beliau ngomong lagi. Tapi kali itu nadanya tegas dan agak keras suaranya. Kalian keluar dari sini, pulang, pulang. Nah, di momen inilah Via sudah nggak tahan lagi. Dia ngajak Fendi pulang. Sambil nangis, Via ini bilang ke Fendi, ayo pulang Fen, pulang Fen. Aku nggak mau di sini, Fen, aku nggak mau di sini. Jadi mental Via itu drop, bener-bener drop. Akhirnya Fendi dan Via memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Setelah mereka keluar dari rumah ini, anehnya yang tadinya ini perkampungan, pas mereka keluar dari rumah kakek ini, yang terlihat itu hutan lebat, gelap, nggak ada rumah satupun. Pada saat itulah Fendi dan Via ini sudah semakin merasa ada yang aneh, nggak masuk akal. Padahal mereka tadi datang ke situ, mereka lihat banyak rumah dan ngelihat seperti perkampungan. Tapi kok kenapa berubah jadi hutan lebat dan gelap banget? Nah, pada saat itu Fendi ini ngajak Via untuk terus jalan. Udah, ayo Via, jalan-jalan. Mereka itu agak ketakutan dan sesekali mereka noleh ke arah belakang. Jadi sambil noleh, Fendi itu sambil memastikan bahwa di belakang ini nggak ada apapun. Ketika Fendi noleh, di belakang ini nggak ada perkampungan, tapi sosok ibu-ibu yang tadi mereka lihat itu berdiri. Jadi sosok ibu-ibu ini tingginya itu sekitar 2 meteran lebih. Dan raut wajahnya itu aneh banget. Fendi bilang ke Via, Via, nggak usah noleh belakang, nggak usah noleh belakang. Mereka lari terus. Sampai sesekali mereka ini sempat jatuh, karena hutan yang mereka lewati itu lebat banget. Masih ada akar-akar yang menjulang di bawah. Sempat berapa kali Via sempat terjatuh. Padahal Fendi dan Via ini masih mengalami beberapa luka setelah mereka mengalami kecelakaan itu. Tapi mereka paksakan untuk terus jalan. Dan sampai pada akhirnya nggak tahu berapa lama mereka jalan itu, akhirnya mereka ini benar-benar berhenti di satu titik, di tengah hutan yang gelap dan nggak ada cahaya sama sekali. Disitulah kemudian Via ini nangis sesungguhan. Fendi cuma bisa menenangkan Via. Tapi Via sudah ngelihat raut wajah Fendi ini sudah kalut. Kalau saja seandainya Fendi ini nggak malu, pasti Fendi ini nangis juga. Via sudah merasakan itu. Jadi daripada membuat Fendi khawatir, Via menahan rasa sedihnya. Dia berusaha untuk nggak nangis. Nah, nggak tahu berapa lama mereka berdiam diri di sana. Akhirnya mereka berdua itu tertidur. Mungkin saking capeknya. Dia sudah nggak merasa takut lagi dan nggak takut adanya ular yang datang atau binatang buas. Mereka capek, mereka ketiduran di sana. Tiba-tiba pagi harinya mereka dibangunkan oleh 2 orang laki-laki. Usia 2 orang laki-laki ini sekitar 40 tahunan. Terus 2 orang laki-laki ini tanya, Mbak, Mas, awalnya 2 orang laki-laki ini mengira Via dan Fendi ini melakukan tindakan asusila di hutan itu. Tapi setelah dijelaskan oleh Via dan Fendi, 2 orang ini langsung ngeh. Oh, nggih Mas, ayo saya antar. Motornya di mana kecelakaan terakhir? Saya nggak tahu Pak, saya bukan warga sini. Masnya ini terakhir lewat jalan mana? Dijelaskan oleh Fendi, saya lewat sini, lewat sini. Oh ya sudah, ayo kami antar. Diantarlah Via dan Fendi. Nah, dalam perjalanan ngambil motor Fendi ini, 2 orang laki-laki ini cerita, Mas, di sini ini hutannya itu masih wingit. Di sini ini ada beberapa orang yang sering kecelakaan. Ada juga orang yang sering nyasar. Meskipun warga yang tinggal di sini itu masih sering nyasar. Nah, nggak tahu 2 orang laki-laki ini tujuannya apa ke hutan. Mungkin kayaknya mau cari burung atau cari madu atau cari apa. Mereka berdua nggak menjelaskan. Tapi Via dan Fendi merasa beruntung sekali setelah ditolong oleh 2 orang laki-laki ini. Nah, akhirnya diantarlah mereka. Dan ternyata benar mereka sampai di jalan raya. Jalan raya yang mereka lihat itu nggak sesepi seperti yang terakhir mereka lihat.
Jalannya itu ya normal, ada orang yang lewat, naik motor. Jadi seperti itu. Tapi seingat Fendi dan Via, terakhir kali mereka lihat hutan itu, mereka lewat jalan ini, itu jalannya sepi banget. Jadi ini yang membuat mereka ganjil dan aneh. Dan akhirnya ketika sampai sana, motor Fendi dan Via ini masih berada di situ, posisinya juga masih di standar atau berdirikan di situ, ketutup semak-semak. Nah, setelah dibantu oleh dua orang laki-laki ini, motor Fendi, terakhir kalinya motor ini di starter dinyalakan itu nggak bisa sama sekali. Tapi pada saat ada dua orang laki-laki ini, motor ini bisa dinyalakan. Dan setelah motor ini berhasil dinyalakan, dua orang laki-laki ini sebenarnya sudah tanya, tujuan mereka ke Wonogiri itu mau kemana? Si Fendi dan Via bilang bahwa mereka mau ke Desa Anggrek. Nah, dua orang laki-laki ini tahu Desa Anggrek. Oh iya, memang benar. Setelah nanti lewat hutan ini, memang itu sudah Desa Anggrek. Sudah deket kok, nggak apa-apa lewati jalan ini aja. Dan fokus, nggak usah ngapa-ngapain kalau lewat jalan ini. Waktu itu kondisinya sudah sekitar jam 8:30 pagi lah. Nah, singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan nggak lama setelah itu, HP Via ini nyala. Ternyata yang telepon itu bapaknya. Ketika diangkat oleh Via, bapaknya itu khawatir, benar-benar khawatir. Bapaknya ini semalaman suntuk, berulang kali nelpon ke HP-nya Via, tapi HP-nya Via itu nggak aktif. Terus Via bilang, iya pak, nggih pak, ini sudah sampai desanya bapak. Kami sudah berada di Desa Anggrek, sebentar lagi sudah sampai. Nanti Via mau cerita. Akhirnya singkatnya, sampailah mereka di rumah bapaknya itu. Bapaknya ini khawatir. Dari sore, sekitar jam 4 atau setengah 5 sore, setelah bapaknya pulang dari sawah, bapaknya merasa ada perasaan yang nggak nyaman. Apalagi ketika bapaknya ngelihat ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Via. Disitulah, mulai dari situ, bapaknya ini telepon terus-terusan ke HP-nya Via, tapi HP-nya Via nggak aktif. Dan itu dilakukan bapaknya Via sampai berjam-jam kemudian, sampai semalaman, dan sampai pagi harinya. Dan setelah sampai di rumah bapaknya Via, itulah Fendi dan Via cerita bahwa dia mengalami situasi yang seperti itu. Awalnya mereka kecelakaan, dan sempat motor mereka keseret sekitar 10 meter. Habis itu mereka kebangun tiba-tiba di tengah malam, dan mereka diajak oleh sosok kakek-kakek di sana. Nah, si bapaknya Via ini bilang bahwa alas nang kuno kui ku wingit tuh. Hutan di sana itu wingit angker. Banyak kejadian yang semacam itu. Jadi memang menurut bapaknya Via, hal-hal semacam itu sering terjadi di hutan tersebut. Dan untungnya Via ini nggak sampai lama tersesat di hutan itu. Nah, pesan bapaknya Via lagi-lagi, kalau kalian nanti suatu saat main ke sini lagi, ketika melewati hutan tersebut, banyak-banyaklah baca zikir, fokus, dan jangan main-main, jangan bercanda. Nah, singkatnya seperti itu. Akhirnya mereka nginep di rumah bapaknya Via itu 1 malam. Setelah itu mereka pulang. Nah, bertahun-tahun kemudian, Via masih menjalin hubungan dengan Fendi, dan singkatnya mereka ini pun menikah. Nah, pada saat menikah itu di sekitaran tahun 2019-an, ada sebuah berita yang mereka dengar bahwa di hutan itu ada bis pariwisata yang sempat nyasar ke sana, di hutan angker yang ada di Wonogiri ini. Disitulah kemudian Fendi dan Via ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika mereka sempat kecelakaan dan sempat masuk ke hutan tersebut. Dan beberapa tahun kemudian, ada lagi cerita bis pariwisata yang nyasar di hutan itu. Nah, terhitung ada beberapa kali kejadian-kejadian yang serupa yang terjadi di hutan tersebut. Jadi memang hal ini sering terjadi di hutan ini. Via dan Fendi itu semakin yakin bahwa memang hutan ini hutan wingit. Dan dia yakin, Fendi dan Via yakin bahwa waktu itu mereka ini tersesat di perkampungan jin, atau kalau orang bilang ini kampung gaib. Mereka bersyukur sekali, mereka bisa keluar dari kampung gaib itu dengan cepat dan gak terlalu lama. Nah, dari cerita inilah kemudian Fendi dan Via membagikan ceritanya di Kembara Sunyi, dan semoga pengalaman dari Via dan Fendi ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.